ya. Oke. Dan banyak dalam hal ini banyak dilakukan oleh para perusahaan itu menyajikan ringkasan secara time series, itu aspek profit, ya, return on asset, atau juga earning per share, atau juga dividend yield, ya. Dan literasi ini berfokus pada isu-isu yang penting, ya. Akan tetapi pihak manajemen itu sendiri, ya, ini menseleksi kira-kira informasi apa saja yang dianggap penting yang boleh disajikan, gitu ya. Nah, maka dalam hal ini penyajian informasi ya ditujukan ya untuk pengambilan keputusan ya yang digunakan oleh berbagai pihak yang ada di dalam organisasi, gitu ya. Jadi di sini pihak internal, ya, not external user, gitu ya. Jadi hanya fokus yang namanya informasi akuntansi manajemen cenderung memang pihak internal, ya, sedangkan pihak eksternal tidak, ya. Dan nggak ada aturan khusus ya yang mengatur terkait dengan praktik dan juga tata kelola dari akuntansi manajemen itu sendiri, ya. Dan ini beberapa contoh ya bagaimana informasi akuntansi, gitu ya, yang dalam hal ini dikategorikan sebagai informasi manajemen, seperti misalnya cash flow projection, gitu ya. Artinya ini cenderung internal, ya. Kemudian anggaran penjualan, ya, atau juga anggaran produksi, gitu ya, atau anggaran kebutuhan bahan baku. Ini semuanya adalah informasi internal, ya. Jadi ditendensikan atau juga difokuskan dari apa ya, dari aspek yang merupakan aspek historis, gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini di awal-awalnya berlakunya sistem pembukuan standar ini mentresir ya atau juga men-track terkait dengan perkembangannya yang ada di Italia, ya. Jadi pengembangan hal itu dilakukan, gitu ya, oleh Franciscan, gitu ya. Jadi dia apa ya, mengambil ide ya yang dituangkan oleh Luca Pacioli, ya. Nah, ini sebagai bapak dari akuntansi terkait dengan pengembangan dan juga implementasi dari sistem pembukuan berpasangan tersebut. Nah, inilah memang awal muasal, gitu ya, dari perkembangan yang namanya konsep debit dan kredit digunakan ya dalam buku besar maupun juga penjurnalan, ya. Dan di abad 1854 ya, ini udah diperkenalkan secara organisasi ya oleh Edinburgh, dan 1887 ya oleh American Association Public Accountant di situ. Dan untuk itu, gitu ya, pada praktik dari akuntansi tersebut maka adanya regulasi, gitu ya. Jadi regulasi itu berkembang ya, did not commence ya until ya sampai di abad 20 regulasi itu memang minim, gitu ya. Dan adanya pemisahan, gitu ya, antara kepemilikan dan juga pihak manajemen. Nah, ini awal-awal pengembangan dari konsep dan juga lingkungan akuntansi itu secara menyeluruh, gitu ya. Begitu juga sistem akuntansi, gitu ya. Jadi sistem akuntansi itu disediakan ya informasinya itu kepada pihak manajer. Kemudian di awal abad 20, gitu ya, ini adanya pengembangan ya, yaitu yang namanya kodifikasi atau juga Codify Accounting Principle and Rule-nya ya. Tahun 1920, dan dalam hal ini peneliti mengidentifikasi dan juga menggambarkan konvensi-konvensi yang diterima, terutama aspek doktrin akuntansi yang dikatakan dengan prinsip konservatisme, gitu kan, prinsip materialisme, ya, prinsip konsistensi, ya, kemudian asumsi entitas, ya, atau juga prinsip matching principle itu mulai dikenal di tahun 1920. Nah, di tahun 1930 apa yang terjadi, ya? Mulailah masuk akuntansi itu di profesi, di pasar modal, ya, di dalam New York Stock Exchange dikembangkanlah secara kelembagaan dan prinsip-prinsip dari akuntansi tersebut. Tahun 34 ya diperkenalkan di pasar modal, tahun 38 ya otoritas pasar modalnya menerima penyajian pelaporan keuangan yang berdasarkan pada
standar ya yang diusulkan oleh profesi accounting. Tahun 39 juga diperkenalkanlah ya yang namanya komite gitu ya, komite yang mengembangkan prosedur akuntansi. Tahun 70 gitu ya, ini apa ya, di United Kingdom gitu ya, di United Kingdom memperkenalkan yang namanya Accounting Standard Committee gitu ya. Kemudian di US Financial Statement IFSB tahun 1973 ya. Oke, kita kembali lagi ke apa tadi ya, ke e-booknya ya sebagai berikut. Nah, ini tadi ya, reliant on the double entry accounting ya, ini udah kita bahas tadi di PowerPoint ya. Dan juga perkembangan awal-awal dari professional accounting secara kelembagaan juga udah kita bahas. Oke. Ya, kemudian juga pengembangan regulasi pengungkapan. Nah, jadi pengembangan regulasi pengungkapan itu bukan hal yang biasa lagi gitu ya. Jadi sejak tahun 34 ya, itu udah berkembang ya keinginan yang namanya pengungkapan informasi secara penuh atau disebut dengan disclosure regulation gitu ya. Disclosure regulation itu secara administratif gitu ya, itu diinginkan oleh SEC gitu ya. Kemudian di abad 21 bagaimana? Nah, di abad 21, 21st century ya, maka regulasi akuntansi itu penuh dengan yang namanya tidak lepas dari yang namanya proses politik ya, atau disebut dengan political pressure. Jadi perkembangan di abad 21 itu tidak lepas dari aspek perpolitikan ya, sehingga secara signifikan ya perubahan regulasi akuntansi di berbagai negara itu mengacu kepada beberapa apa ya, high profile accountant di Amerika tahun 2001 sampai dengan 2002 ya. Ini kalau kita ingat ya, tahun 2021 tahun 2001 sampai 2002 itulah yang namanya peristiwa Enron itu kan, yang menggoncang pasar modal di Amerika ya, yang mengorbankan satu kantor akuntan besar dunia gitu ya. Jadi pasca kasus Enron dan juga WorldCom gitu ya, di mana menurut Hunderman and juga Dwyer tahun 2004 itu memfokuskan ya, di mana standar akuntansi itu mengandung beberapa kesalahan gitu ya, sehingga dalam hal ini apa ya, penuh sisi lain gitu ya, artinya aspek sisi lain yang apa gitu ya, yang dianggap sebagai supply failing securities market gitu ya. Jadi ada ininya tumpang tindihnya lah ya dianggap, di mana investor swasta gitu ya, ini kehilangan keyakinan ya terhadap yang namanya pasar modal tersebut gitu ya, sehingga mereka membutuhkan aturan yang lebih jelas ya, yang regulation more rigorous ya, and fast legislation ya, dan kehilangan aspek aspek pengesahannya ya, atau disebut dengan legislation pasca terbitnya yang namanya Sarbanes-Oxley Act ya tahun 2002 ya. Nah, inilah sebuah titik awal ya, titik awal kekuatan hukum yang namanya aspek regulasi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanya tekanan politik itu besar gitu ya. Kenapa begitu besar ya? Karena lahirnya undang-undang pasar modal di Amerika, yaitu Sarbanes-Oxley Act, ini kan gabungan ya antara senator dengan ini ya, antara senat Sarbanes dengan Oxley kan, ini dua orang ini. Jadi satu senator, satu lagi apa ya, akuntan gitu ya. Jadi secara signifikan ini disebut dengan apa ya, tekanan politik ya, tekanan politik yang mengubah regulasi tersebut ya dalam periode krisis, dan juga dimulainya krisis keuangan global ya tahun 2007 dengan 2008 ya, ditandai dari semakin apa ya, terjadinya subprime banking crisis ya di Eropa terutama ya, terutama dalam beberapa bank-bank ya terjadi bubble pembiayaan ya, di mana secara institusi
memberikan kucuran kredit kepada Lehman Brothers, gitu ya, di mana pihak-pihak bank tersebut gitu ini memberikan kucuran kredit yang begitu besar ya, sehingga membumbung tinggi gitu ya, dan menyebabkan terjadinya suatu kesalahan ya secara global terhadap sistem perbankan dunia pada saat itu, sehingga keyakinannya ya, sistem perbankan dunia pada saat itu tidak stabil ya, karena pasca dari kasus 2007 dengan 2008 tersebut ya. Ya, kemudian kita lihat di sini the rational regulation financial accounting practice ya. Jadi regulasinya di sini mengindikasikan bahwasanya pelaporan keuangan dalam beberapa tahun belakangan ya, regulasinya mencakup adalah regulasi aspek capital market ya. Jadi orientasinya adalah orientasi pada pasar ya, terutama bagaimana terpenuhinya kepentingan investor dan juga kepentingan eksternal investor di sini ya. Jadi itu fenomenanya. Ya, itu sejarahnya ya. Coba kita lihat lagi pada PowerPoint-nya ya. Ini sejarahnya tadi. Nah, kemudian juga kita lihat bahwasanya beberapa argumen yang menyatakan bahwasanya aspek regulasi itu ternyata menguntungkan. Ya, kenapa aspek regulasi yang ada tadi itu menguntungkan ya? Nah, ini ditandainya ya sejak adanya Great Depression tadi ya, sehingga depresi tingkat besar tadi itu menyebabkan ya penyajian informasi itu dianggap jelek ya, dan juga bentuknya cenderung berorientasi kepada kepentingan investor di sini ya, sehingga secara rata-rata ya efisiensi pasar modal itu argumentasinya adalah argumentasi yang mengarah kepada keinginan individu ya. Jadi permintaan informasi sering dianalogikan dengan aspek power yang berlebih gitu ya atas sumber daya, di mana kekuatan tersebut ada batasnya dan juga tidak dapat menyajikan informasi tanpa adanya regulasi ya. Dan informasi membutuhkan perlindungan di sini ya, terutama perlindungan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan fraud ya, yang menghasilkan informasi yang dianggap informasi yang misleading. Dan regulasi tersebut itu mengacu pada suatu bentuk khusus ya, dan bentuk khusus itu ada unsur perbandingan. Kemudian juga argumen versus dengan regulasi ya, di mana orang itu menyajikan informasi dari suatu peristiwa lanjutannya. Jadi pasar modal di sini dianggap apa ya, Capital Market Act ya, to punish organization. Jadi pasar modal, undang-undang pasar modal itu adalah untuk menghukum, ya, menghukum organisasi yang melakukan kesalahan atas penyajian informasi. Ya. Jadi dengan kata lain, no new deemed to imply bad news. Ya. Karena apa yang disajikan oleh informasi organisasi yang sebagai informasi tersebut ya dianggap sebagai suatu informasi yang dianggap jelek ya, palsu ya. Dan regulasi tersebut itu apa ya secara berlebih gitu ya. Secara berlebih itu disajikan dan cenderung mengabaikan aspek yang dibutuhkan ya. Artinya di sini terjadi penyajian informasi yang berlebih atau disebut dengan overstate gitu ya. Ya, kemudian juga regulasi itu dibatasi ya. Regulasi dibatasi oleh dengan standar ya yang digunakan dalam suatu organisasi yang menggunakan metode yang merefleksikan atas kinerja yang dicapai dan posisi yang sudah dicapai ya. Dan kegunaan secara teori ya, ini regulasi itu punya manfaat ya. Manfaatnya di mana adalah ya untuk kepentingan publik itu sendiri ya. Jadi mendukung yang namanya public interest theory regulation, kemudian juga mendukung yang namanya capture theory of regulation, ya, kemudian juga mendukung yang namanya private interest theory regulation ya. Dan juga mendukung yang namanya reformasi pada private sector regulation dan juga public sector regulation.
Ya, kemudian juga di sini ya bagaimana peranan apa ya, professional judgment gitu ya. Ya, pertimbangan profesional ya dalam pelaporan keuangan ya. Jadi ketika informasi akuntansi tersebut disajikan gitu ya, dari berbagai banyak transaksi dan juga berbagai banyak peristiwa gitu ya. Nah, di sini ada yang belum ada aturannya ya. Nah, sehingga dalam hal ini akuntan mengekspektasikan tujuan umum dari informasi itu adalah supaya bebas dari bias gitu ya. Jadi informasi di sini haruslah informasi yang jujur, yang merepresentasikan pada pemahaman transaksi yang sebenarnya ya, yaitu transaksi yang bebas bias, yaitu transaksi yang netral dan transaksi yang bisa diverifikasi ya. Jadi dengan kata lain pertimbangan profesional di sini yang mengacu pada implikasi ekonomi gitu ya, dan juga mengacu pada implikasi sosial ya, di mana standar akuntansi itu akan berimplikasi ya pada pengembangan, yaitu pengembangan pada standar. Dengan kata lain, ya bahwa saja professional judgment itu sudut pandangnya adalah sudut pandang ini ya, sudut pandang standar setting, ya mengacu pada standar gitu ya. Dan itu risetnya sudah ada yang dilakukan oleh JEP tahun 1978 ya. Kemudian juga implikasi standar tersebut ya, standar akuntansi gitu ya, itu adalah berorientasi pada keefisienan gitu ya. Jadi menurut perspektif keefisienan yang dalam hal ini berbeda karakteristiknya apabila dibandingkan antara satu perusahaan yang mengadopsi metode yang berbeda dengan perusahaan yang lain. Nah, sehingga adopsi tersebut itu adalah suatu metode yang dianggap memang yang terbaik, gitu ya, yang merefleksikan atas kinerja yang diperoleh oleh mereka. Jadi regulasi standar akuntansi membatasi kepada apa ya, teknik akuntansi yang dapat digunakan yang berhubungan dengan masalah pembiayaan ya. Jadi tidak hanya mengacu kepada aspek perbandingan manfaatnya saja ya. Antara regulasi dengan manfaatnya ya, jadi tidak semata-mata perbandingan atas hal tersebut ya. Ya, kemudian juga perspektif kepentingan. Nah, jadi di sini perspektif kepentingan ya bahwa saja implikasinya hal itu gitu ya. Jadi perspektif kepentingan diasumsikan ya bagaimana metode akuntansi dipicu gitu ya oleh adanya kepentingan ya, self interest. Jadi metode akuntansi menyediakan hasil yang dalam hal ini merupakan penyajiannya adalah hasil dari seleksi gitu ya. Dan itu lebih lanjut nanti di chapter 7 ya di bukunya Degen ini ya, di buku e-booknya Degen. Dan output dari proses akuntansi tersebut berdampak ya kepada keputusan ya. Keputusannya itu adalah terkait dengan masalah kesejahteraan ya, yang di mana kesejahteraan itu adalah hasil dari pertimbangan akuntan ya, yang berdampak secara menyeluruh terhadap pihak-pihak ya atau entitas-entitas gitu ya. Oke, nah itulah saya kira di chapter apa ini ya, di chapter 2 gitu ya, yang berkaitan dengan financial reporting environment ya, di e-booknya Degen ya. Saya kira itu. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Nah, ini kalau kita lihat di e-booknya ya, bagaimana Lehman Brothers ya, perusahaan di Eropa gitu ya. Nah, ini yang memicu krisis keuangan ya di tahun 2007 2006 dengan 2007 dengan 2008 tadi ya. Yang namanya disebut dengan bubble economic bank gitu ya. Lehman Brothers ini kasusnya ya. Nah, itu ya. Begitu juga ini ya kasusnya Big Bang Record Profit ya by Eric Johnson. Nah, ini juga di Eropa ya, masalah pembiayaan yang berlebih ya. Ya, bubble economic tahun 2007 dengan 2008 ya. Ya, kemudian juga kasus ringkasan kasusnya dengan kata lain ya, ya chapter ini mengacu kepada ya bahwasanya pelaporan akuntansi keuangan itu digunakan ya untuk berbagai banyak kepentingan ya, berbagai pihak-pihak yang ada di perusahaan ya. Nah, itu.
Nah, inilah di chapter 2 ya, di Bayregan. Ya, mungkin ada yang kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Jadi fokus poinnya adalah ya bagaimana pentingnya apa ini ya standar tadi gitu ya terkait dengan isu-isu yang ada ya yang berkaitan dengan aspek accounting and environment tadi gitu ya financial reporting environment. Silakan. Ya untuk komting silakan di foto ya bukti perkuliahan kita hari ini. Izin Pak, sudah Pak. Oke, sudah ya. Baiklah, kalau saya kira itu saja ya pertemuan kita dan nanti videonya bisa diulang kembali ya di kanal YouTube saya. Nanti saya share kembali hasilnya ya. Baik, Prof. Ya, baik Bapak Ibu sekalian itu saja pertemuan kita di siang hari ini di pertemuan program Doktor S3 ya. Minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.